Matahari pagi bersinar hangat, menyambut hari baru dengan penuh harapan. Bayu, seekor anjing berwarna coklat, berlari-lari kecil di taman. Ekornya bergoyang gembira, menunjukkan betapa bahagianya dia. Di sampingnya berjalan Pak Hasan, tersenyum melihat tingkah Bayu yang ceria. Mereka menikmati pagi bersama. Mereka sudah seperti sahabat, tak terpisahkan. Setiap langkah mereka seirama, mencerminkan ikatan yang kuat. Setiap pagi, Bayu selalu menemani Pak Hasan berolahraga. Mereka berlari bersama, menikmati udara segar dan kebersamaan. Mereka berlari, bermain frisbee, menikmati kebersamaan yang penuh keceriaan. Setiap momen adalah kenangan indah. Bayu selalu ada untuk Pak Hasan, menunggu di depan pintu saat Pak Hasan pulang kerja. Kesetiaannya tak pernah pudar. Lidahnya menjilati tangan Pak Hasan, seolah menghapus lelah seharian. Sentuhan lembut yang penuh kasih sayang. Pak Hasan sangat menyayangi Bayu. Anjing itu adalah bagian penting dalam hidupnya. Anjing itu lebih dari sekadar hewan peliharaan. Bayu adalah anggota keluarga yang tak tergantikan. Bayu adalah keluarga, sahabat setia yang selalu ada. Kesetiaannya adalah anugerah yang tak ternilai. Di mata teduh Bayu, Pak Hasan menemukan kedamaian dan kasih sayang yang tulus. Pandangan yang penuh cinta, mereka hidup bahagia, saling menjaga dan menyayangi. Setiap hari adalah petualangan baru. Ikatan batin di antara mereka tak tergantikan oleh apapun. Sebuah persahabatan yang abadi. Suatu sore yang cerah, di mana sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan bayangan yang indah di tanah. Pak Hasan dan anjing kesayangannya, Bayu, berjalan-jalan di hutan kecil dekat rumah mereka, menikmati suasana yang tenang. Udara segar, kicauan burung, dan aroma hutan yang khas menenteramkan hati mereka. Bayu berlari ceria, menghirup aroma hutan yang khas. Tiba-tiba, Bayu berhenti berlari, seolah merasakan sesuatu yang aneh. Telinganya tegak lurus, menangkap suara aneh yang datang dari semak-semak. Matanya menatap tajam ke arah semak-semak, penuh kewaspadaan. Pak Hasan merasa ada yang tidak beres. Firasatnya mengatakan ada bahaya yang mengintai. Ia menghampiri Bayu, mengusap lembut kepalanya untuk menenangkannya. Dari balik semak, muncul seekor ular kobra. Sisiknya berkilau di bawah sinar matahari, menebarkan ancaman yang nyata. Pak Hasan terkejut, tak sempat menghindar dari ancaman yang tiba-tiba itu. Ular itu siap menerkam, bisa mematikan, siap diluncurkan. Bayu segera bereaksi dengan keberanian yang luar biasa. Dengan sigap, ia melompat ke depan Pak Hasan, menghalangi ular kobra dengan tubuhnya. Taring tajam ular itu menancap di kaki Bayu, memberikan rasa sakit yang luar biasa. Pekikan kesakitan Bayu memecah kesunyian hutan. Pak Hasan terpaku, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bayu, sahabat setianya, rela mengorbankan diri untuk melindunginya. Pak Hasan segera tersadar. Ia meraih kayu besar, memukul ular kobra itu hingga roboh. Ular itu menggeliat sebentar, lalu diam tak bergerak. Pak Hasan berlutut, memeluk erat tubuh Bayu yang terluka. Darah mengalir dari lukanya, membasahi bulu coklatnya. Bayu merintih kesakitan, namun matanya tak lepas dari Pak Hasan. Pak Hasan panik. Ia harus segera membawa Bayu ke dokter hewan. Ia menggendong Bayu, berlari sekuat tenaga menuju mobil. Hatinya hancur, tak sanggup membayangkan kehilangan sahabat setianya. Dalam perjalanan menuju klinik, Bayu terbaring lemas dalam pelukan Pak Hasan. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar. Pak Hasan memacu mobilnya dengan cepat, berharap bisa tiba tepat waktu. Setiap detik terasa begitu berharga, dan setiap napas Bayu membuat hatinya semakin cemas. Pak Hasan terus membisikkan kata-kata penghiburan, berharap keajaiban terjadi. Ia mengingat semua kenangan indah bersama Bayu, berharap bisa memberinya kekuatan. Sesampainya di klinik, dokter langsung menangani Bayu. Mereka bekerja dengan cepat, mencoba segala cara untuk menyelamatkannya. Pak Hasan menunggu dengan cemas di luar ruangan. Ia berdoa dalam hati, berharap Bayu bisa melewati masa kritis ini. Setiap detik terasa begitu lama, penuh dengan harap dan cemas. Waktu seolah berhenti, dan setiap suara dari dalam ruangan membuatnya semakin gelisah. Air mata tak henti mengalir di pipinya. Ia merasa tak berdaya, hanya bisa menunggu dan berharap. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruangan. Wajahnya penuh dengan keprihatinan. Wajahnya muram, membuat hati Pak Hasan semakin hancur. Ia tahu bahwa kabar buruk akan segera datang. Dokter menjelaskan bahwa bisa ular telah menyebar. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Pak Hasan merasa dunianya runtuh. Pak Hasan terpukul. Dunianya runtuh. Ia merasa kehilangan yang begitu mendalam.
Ia masuk ke ruangan, memeluk Bayu untuk terakhir kalinya. Ia ingin Bayu tahu betapa ia mencintainya. Bayu menatap Pak Hasan dengan tatapan penuh cinta, seolah berpamitan. Tatapan itu akan selalu dikenang oleh Pak Hasan. Perlahan, matanya terpejam untuk selamanya. Bayu pergi dengan tenang, meninggalkan kenangan indah yang akan selalu hidup di hati Pak Hasan. Kepergian Bayu meninggalkan luka mendalam di hati Pak Hasan. Rumah yang dulu dipenuhi keceriaan, kini terasa sunyi. Pak Hasan sering mengunjungi makam Bayu, menceritakan kerinduannya. Meskipun Bayu telah tiada, namun pengorbanannya akan selalu dikenang. Bayu telah mengajarkan arti kesetiaan, cinta, dan keberanian sejati. Kisah heroik Bayu menginspirasi Pak Hasan untuk lebih menghargai hidup. Ia mendirikan Yayasan Perlindungan Hewan, memastikan tak ada lagi hewan yang terluka atau terlantar. Bayu mungkin telah pergi, namun semangatnya akan selalu hidup, mengingatkan kita akan arti persahabatan sejati dan pengorbanan tanpa batas.